come and brush my hair. It's bad enough my face is wrinkled. Now you want me to be bald like an old man? Saat kita membahas mengenai kisah-kisah negeri dongeng, kita mungkin akan teringat mengenai putri kerajaan seperti Snow White yang baik hati, ataupun ibu tirinya yang jahat. Faktanya, ratu jahat bukan cuma ada di negeri dongeng. Di dunia nyata ada juga beberapa ratu yang jahat, bahkan tega menghilangkan nyawa ratusan orang. Sebagai seorang wanita, biasanya naluri lembut dan kasih sayang akan selalu tumbuh di dalam hatinya. Namun sejumlah wanita ini justru dikenal sebaliknya. Untuk mencapai kekuasaan atau karena sudah memilikinya, para ratu ini justru menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk membunuh banyak orang. Sejarah dunia mencatat bahwa ada sejumlah ratu yang dikenang sebagai ratu yang paling kejam. Kekejaman para ratu ini beragam, masing-masing mempunyai kisahnya. Tetapi kebanyakan berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan ataupun merebut kekuasaan. Dari sekian banyaknya ratu-ratu yang kejam dari berbagai kerajaan, di video kali ini kita akan membahas 3 ratu paling kejam sepanjang sejarah dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Yang pertama, Rana Valona I. Rana Valona I menguasai pulau di selatan Afrika selama 33 tahun lamanya, dimulai dari 1828 hingga 1861. Pertumpahan darah, arogan, sombong, dan kejam merupakan hal identik dari diri wanita ini. Rana Valona berasal dari keluarga biasa. Ia diangkat menjadi keluarga kerajaan saat ayahnya membocorkan pembunuhan calon raja, yaitu Adriana Poini Merina. Setelah diadopsi keluarga kerajaan, Rana Valona dengan cepat mencapai posisi tertinggi dalam kekuasaan politik. Tindakan awal yang dilakukannya adalah membunuh pihak-pihak yang dirasa mengancam kekuasaannya. Upaya pemberantasan itu dimulai secara sistematis dengan penangkapan dan eksekusi anggota keluarga mendiang Raja Radama, lawan politiknya dan merupakan suaminya. Setelah itu ia menjalankan semua pemerintahan secara brutal. Salah satu yang terkenal dari kebijakannya yaitu membunuh siapa saja yang melakukan praktik kekristenan. Selain pada pihak luar, kebrutalan pemerintahan Rana Valona menyasar kepada rakyatnya sendiri. Rakyatnya sering terkena amarah dan menanggung hukuman hanya karena pelanggaran yang sangat sepele. Tak tanggung-tanggung metode penyiksaannya pun sungguh mengerikan. Penyiksaan yang pertama untuk orang yang dianggap bersalah akan digantung berhari-hari di atas tebing yang curam. Anggota keluarganya dipaksa untuk menyaksikannya, hingga tali gantungan perlahan-lahan rapuh dan putus yang membuat korban meninggal dunia. Penyiksaan yang kedua merebus, membakar, dan mengubur hidup-hidup. Tak terhitung ribuan tersangka penjahat menghadapi hukuman jenis ini. Hukuman seperti merebus, membakar, dan mengubur hidup-hidup juga disaksikan oleh masyarakat umum sebagai peringatan agar rakyat lainnya tunduk terhadap dirinya. Yang ketiga, pemenggalan kepala. Dalam satu contoh yang terdokumentasi dengan baik, Ratu Rana Valona I memerintahkan para kepala tentara Prancis yang dipenggal untuk dipasang di tiang-tiang di sepanjang pantai Madagaskar. Hal itu dilakukannya sebagai pertanda kekuasaannya dan peringatan agar Prancis takut jika mereka berencana menginvasi daerah itu. Yang keempat, kerja paksa brutal. Seringkali karena kemauannya sendiri yang tak terduga, Ratu Rana Valona mengerahkan ribuan penduduk asli yang tidak beruntung atau tahanan yang ditangkap untuk bekerja secara paksa dan brutal, yaitu bekerja tanpa henti. Selama 33 tahun masa pemerintahan Ratu Rana Valona I, diperkirakan bahwa antara 50-75% populasi Madagaskar
mengalami kematian sebelum waktunya. Semua itu dikarenakan oleh perang, penyakit, atau sistem keadilan yang biadab dan kejam. Dengan setidaknya 2,5 juta kematian yang dikaitkan dengan Rana Valona I, dia telah mendapatkan gelar wanita paling kejam di dunia. Yang kedua, Wu Zetian. Wu Zetian adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai kaisar wanita. Pada abad ke-7 Masehi, ia menjadi satu-satunya wanita selama lebih dari 3.000 tahun sejarah Cina bisa memerintah dengan daulat penuh. Masa kekuasaannya dimulai pada tahun 690 sampai 705. Keluarga Wu berasal dari Wenshui Bingzhou. Wu Zetian terlahir sebagai Wu Mei di Lizhou, sekarang merupakan kota Guangyuan di Provinsi Sichuan. Ia lahir pada tanggal 17 Februari 624. Wu mengawali kehidupannya di istana sebagai selir dari Kaisar Li Shimin atau Taizong. Setelah mengangkatnya sang kaisar pada tahun 649, dia kemudian menjadi selir dari penerus dan putra Li Shimin, Kaisar Li Zi, dan kemudian menjadi permaisuri dari sang kaisar pada tahun 655. Kejahatan Wu Zetian sudah banyak didengar, termasuk ketika dia menjadi selir Kaisar Gaozong dari Tang. Wu mencekik putrinya sendiri yang berumur seminggu oleh Gaozong dan menyalahkan kematian bayi itu pada Wang, istri pertamanya. Meskipun Wu Zetian juga memanipulasi suksesi putranya sendiri, bahkan membuang salah satu dari mereka, Wu Zetian juga memiliki menantu. Menantunya adalah Permaisuri Wei yang menjadi permaisuri Tiongkok terlama kedua dalam sejarah, memerintah selama 38 tahun. Daftar kejahatan Wu Zetian yaitu setelah kematian ibu mertuanya. Ia memanipulasi dan mengumpulkan orang-orang untuk mendapatkan kekuatan sendiri dan mengendalikan seluruh pengadilan. Yang kedua, ia menjadikan suaminya sendiri sebagai kaisar boneka. Yang ketiga, ia membunuh semua musuhnya atau ia menyebabkan musuh-musuhnya dieksekusi. Yang keempat, ia membunuh suaminya sendiri dengan makanan favoritnya, yaitu kue kukus beracun. Wu Zetian digambarkan sebagai perampas kekuasaan yang kejam secara fisik dan nakal secara erotis, dengan hati yang seperti ular dan sifatnya yang seperti serigala. Ia lebih menyukai penjilat yang jahat dan menghancurkan pejabat yang baik dan setia. Kejahatannya yang lain, ia membunuh saudara perempuannya sendiri, membantai kakak laki-lakinya, membunuh para penguasa, meracuni ibunya, dan dia dibenci oleh para dewa dan manusia. Diduga masih banyak lagi kejahatan-kejahatan mengerikan yang dilakukan Wu Zetian, tetapi para peneliti masih meragukannya, apakah semua itu benar atau tidak. Wu Zetian mangkat pada 16 Desember 705. Ketetapan terakhir menyatakan kedudukan Wu Zetian diturunkan secara anumerta dari kaisar menjadi permaisuri. Yang ketiga, Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory lahir pada 7 Agustus 1560. Ia adalah bangsawan Hungaria dari keluarga Báthory. Ia terkenal sebagai pembunuh berantai dalam sejarah Hungaria dan Slowakia, dan diingat sebagai wanita berdarah Kęstis. Istana Kęstis merupakan tempat ia menghabiskan hidupnya. Setelah kematian suaminya, ia dan 4 pembantunya dituduh menyiksa dan membunuh ratusan wanita muda, dengan sekurangnya sebanyak 650 korban. Elizabeth Báthory terlahir dari pasangan George dan Anna Báthory yang merupakan bangsawan kaya raya, dan merupakan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria, seorang lagi adalah kardinal. Bahkan pamannya Stefan kemudian menjadi Raja Polandia. Namun keluarga Báthory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme, sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Pada tahun 1575, di usianya yang ke-15 tahun, Elizabeth menikah dengan Count Franz Nadezhdy yang 10 tahun lebih tua darinya.
Karena suaminya berasal dari bangsawan yang lebih rendah, maka Count Ferrand Nedesdy menggunakan nama Báthory di belakangnya. Kedua pasangan itu kemudian tinggal di Istana Kęstis yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kęstis di lembah di bawahnya. Suaminya memiliki julukan sebagai Black Hero of Hungary karena keberaniannya di medan pertempuran. Karena seringnya berada di medan pertempuran, Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian. Disebutkan dia memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, namun kemudian kembali lagi dan suaminya memaafkannya. Tetapi hal itu tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual. Disebutkan juga Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian dengan bibinya, yaitu Clara Báthory. Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorca, salah seorang pelayan terdekatnya. Karena pengaruh Dorca, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan lainnya yang masih muda. Selain Dorca, Elizabeth dibantu beberapa pelayan terdekat lainnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes, dan seorang pelayan wanita bernama Anne yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth. Bersama para anggotanya itu, Elizabeth mengubah Istana Kęstis menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Pada tahun 1600 suaminya meninggal dan era teror sesungguhnya dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut. Tetapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Suatu saat seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis malang itu, lalu darah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth disebutkan menduga dan percaya bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Serta-merta dia memerintahkan pelayannya Johannes dan Dorca menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi, dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Sesekali Elizabeth bahkan meminum darah para gadis itu untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Tidak hanya merekrut pelayan baru, ia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korban selanjutnya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh hingga raja sendiri. Tepatnya pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Thurso merupakan sepupu Elizabeth sendiri, menyerbu istana Kęstis di malam hari. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Báthory pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Hukuman untuk Elizabeth adalah dikurung di dalam kamarnya di Istana Kęstis selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok, dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Elizabeth meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614 dengan julukan The Blood Countess atau pembunuh berantai.
Demikian pembahasan kita mengenai 5 ratu paling kejam sepanjang sejarah dunia di video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.